Perkenalkan, nama saya Kepar Setio, NIM 80401601, kelas 06 MSP. Informasi Teknologi Infrastruktur Library. ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library, Inggris diterjemahkan Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi, adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI). ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek dagang terdaftar dari Office of Government Commerce Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Walaupun dikembangkan sejarah dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi kedua ITIL v2 yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM, IT Service Management, yaitu Service Delivery antar layanan dan Service Support dukung layanan. Sejarah IT Infrastruktur Library. IT Infrastruktur Library memberikan sebuah perangkat terpadu dari praktek-praktek terbaik untuk melayani manajemen IT. Sejarah ITIL dimulai tahun 1980-an, di mana era IT dunia mulai berkembang, berawal dari PM Inggris Margaret Thatcher yang menghabiskan lebih dari 8 miliar pound sterling untuk menyelesaikan masalah-masalah kualitas IT dalam pemerintahan. Margaret Thatcher memberikan tekanan politik kepada CCTA, Central Computer and Telephone Agency, untuk melakukan penghematan anggaran IT. CCTA adalah organisasi pemerintahan Inggris yang mengendalikan anggaran IT. Oleh karena itu, kemudian dilakukan studi bersama untuk melaksanakan praktek-praktek terbaik dalam IT yang bertujuan untuk memberikan keandalan dalam menurunkan anggaran IT. Untuk melakukan studi yang mencakup keseluruhan area serta semakin berkembangnya dunia IT membutuhkan waktu yang lama, sehingga muncul beberapa laporan sementara. Pertama kali adalah GITIM, Government Information Technology Infrastructure Management. Kerangka ini sangat berbeda sekali dari versi ITIL saat ini, tetapi secara konseptual sama, yaitu berfokus kepada dukungan layanan IT. Kemudian studi selesai 11 tahun kemudian, yaitu tahun 1991, yang disebut dengan ITIL. Pada tahun 2005, ITIL direvisi oleh ITMSV yang dikenal dengan ITIL 3. Revisi kedua ITIL dirilis pada tahun 2007 di kalangan komunitas IT. Sebelum diterbitkan, ITIL 3 lebih populer dibandingkan dengan ITIL 2. ITIL 3 menggunakan pendekatan IT Service Life Cycle, yaitu bagaimana cara peningkatan apa yang dimiliki untuk memastikan penyesuaian terhadap standar baru yang memberikan penyesuaian terhadap proses upgrade hardware dan software. Kerangka kerja ITIL. Information Technology Infrastructure Library mencakup beberapa kerangka kerja yang diadaptasi dari kelima publikasi inti. Kerangka kerja ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi. Setiap kerangka memberikan praktik terbaik untuk setiap fase utama dari siklus hidup sistem manajemen layanan IT. Service Strategi bertugas untuk menjelaskan tujuan bisnis dan persyaratan pelanggan dengan cara menyelaraskan tujuan dari kedua aspek tersebut. Service Design menguraikan praktik produksi, kebijakan, arsitektur, dan dokumentasi IT perusahaan. Service Transition memberikan nasihat kepada manajemen bila terjadi perubahan serta memandu administrator IT selama ada gangguan dan perubahan lingkungan kerja. Service Operation menawarkan opsi untuk mengelola layanan IT untuk memperluas setiap hari, bulanan, hingga tahunan. Continual Service Improvement, kerangka kerja yang meliputi cara memperkenalkan perbaikan dan pembaruan kebijakan dalam kerangka proses ITIL. Manfaat ITIL. Dengan menggunakan dasar pendekatan sistematis ITIL untuk manajemen layanan
TI, ITL menawarkan peningkatan kepada sebuah perusahaan, di antaranya peningkatan return on investment pada TI, peningkatan kapabilitas dan produktivitas, peningkatan kepuasan pelanggan atau pengguna, peningkatan hasil pemanfaatan aset, peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan TI dengan pengguna atau pelanggan, menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang, integrasi layanan TI. Kelemahan ITL. Konsep dari ITL yang komprehensif dalam sifatnya dan penggunaan yang luas dapat menyebabkan biaya yang cukup besar. Versi 3 dari ITL mencakup keseluruhan life cycle sehingga tidak mudah dimengerti, di mana versi 2 dan ITL hanya berfokus pada produksi dan support untuk proses sederhana sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Buku-buku ITL terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi pengguna non-komersial. Biaya sertifikasi ITL terlalu tinggi. Terima kasih.